Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami sampaikan materi untuk rekayasa fondasi. Rekayasa fondasi ini 2 SKS ya, di tiap minggu ada 2 jam. Nanti akan terdiri dari beberapa modul. Untuk kali ini pertemuan pertama yaitu modul 1, pengantar rekayasa fondasi. Ini untuk pertemuan pertama. Nanti selama 1 semester kita akan punya 6 modul, dimulai dari modul 1, itu untuk yang hari ini, pengantar rekayasa fondasi. Kemudian nanti juga akan di pertemuan pertama juga akan menginjak sebagian dari modul 2, yaitu perancangan fondasi dangkal. Nanti akan dilanjutkan dengan modul 3, perancangan fondasi dalam. Kemudian berikutnya yaitu perancangan dinding penahan tanah. Kemudian yang berikutnya pengetahuan, jadi bukan perancangan, jadi pengetahuan tentang perbaikan dan perkuatan tanah. Sebagai pelengkap nanti di bagian akhir yaitu pengetahuan tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Undang-Undang Jasa Konstruksi tentang tanggung jawab desainer khususnya di bidang perancangan rekayasa fondasi. Adapun penilaiannya nanti kehadiran akan senilai 5%. Kemudian ada tugas-tugas 30%, ujian 1 30%, dan ujian kedua 35%. Jadi tugas-tugas nanti yang akan ada berkala gitu ya. Tapi untuk yang pertemuan pertama ini nanti belum. Tugasnya hanya sifatnya untuk memperdalam materi saja. Baik, ini ada 6 referensi atau pustaka utama yang saya pakai bahan untuk slide ini. Yang pertama tentunya PPT ini sendiri, kemudian saya banyak punya DAS ya, Braja M-DAS, mulai dari 2 seri penerbitan ini yang judulnya Principle of Foundation Engineering. Kemudian ada juga yang khusus membahas tentang shallow foundation, bearing capacity and settlement. Mungkin ada juga yang lain ini yang Koduto, punya Koduto berjudul Foundation Design. Yang punya Koduto ini banyak bagus penjelasannya. Tapi kalau untuk punya Braja DAS, contoh-contoh soalnya yang bagus ya, contoh-contoh soal, contoh-contoh hitungannya yang bagus. Kemudian ini ada juga yang ini punya PEC ini. Ini adalah salah satu dari buku lama yang menjadi banyak diaju atau diambil dari buku-buku berikutnya. Baik, ini sebagai pengantar utama tentang fungsi dan syarat utama fondasi. Fungsi dan syarat utama fondasi. Jadi kalau kita melihat fungsinya fondasi itu apa sih? Sebagaimana yang tertulis di situ, ini semua fondasi itu kan menerima beban-beban dari atas, baik beban torsi, beban vertikal ya, yang ini yang dominan ya, beban vertikal. Ya. Kemudian juga selain ini adalah ada beban momen, baik momen arah X maupun momen arah Y. Selain itu ada juga beban horizontal. Nah, semua ini berasal dari bangunan atas. Nah, kemudian fungsi fondasi apa? Meneruskan beban ini ke dalam tanah.
karena semua bangunan berdiri di atas tanah. Nah, tapi tidak sekedar meneruskan, yaitu meneruskan tanpa terjadi keruntuhan. Jadi, meneruskan ke dalam tanah tanpa terjadi keruntuhan artinya kuat, ya. Atau mungkin tanpa terjadi deformasi yang berlebihan. Berlebihan apa? Sesuai batas syaratnya. Nah, ini adalah fungsi fondasi. Karena tanahnya bermacam-macam kan. Ada tanah yang keras, ada tanah lunak. Jadi kalau tanahnya lunak tentunya memerlukan fondasi yang lebih lebar agar atau lebih dalam agar kuat. Kalau tanahnya keras, ya mungkin fondasinya lebih bisa lebih dangkal atau lebih kecil karena tanahnya keras. Ya. Nah, kalau diturunkan menjadi syarat, ya, syarat itu akhirnya begini, dari fungsi ini diturunkan menjadi syarat. Syarat pondasi itu bagus apabila apa? Daya dukung izinnya pondasi itu, nah, daya dukung izin lebih besar dari gaya yang bekerja. Syarat utama itu kalau tidak lebih besar maka akan terjadi keruntuhan, ambles, ya, ambles gitu. Ambles kemudian bangunannya bisa rusak atau roboh bahkan, ya. Kemudian syarat kedua, tidak terjadi penurunan yang berlebihan. Ya, semua pondasi pasti turun, walaupun 1/1000 mili, 1 juta mili pasti turun karena sifat tanah yang elastoplastis. Hanya saja penurunan itu sebatas mana yang diperbolehkan, nah, yaitu sebatas agar bangunan di atasnya tidak terjadi kerusakan atau tidak terjadi retak-retak. Nah, itu nanti lebih mendetail akan pada bab berikutnya akan dibahas. Jadi syarat utama pondasi cuma dua ini, daya dukungnya memenuhi, penurunannya juga memenuhi. Nah, bagaimana mendesain pondasi yang daya dukungnya memenuhi dan deformasi yang memenuhi, itulah yang nanti akan dibahas di selanjutnya. Nah, ini adalah contoh pondasi dangkal. Ini juga contoh pondasi dangkal ini juga pondasi dangkal contohnya. Nah, pondasi dalam yang terjadi dari tiang juga seperti ini. Sama juga ada beban di atas kemudian diterima oleh tiang-tiangnya ini. Harusnya tiangnya ini daya dukungnya memenuhi dan penurunannya tidak melebihi batas persyaratan. Nah, berikutnya, kalau tadi mungkin saudara sudah mengenal beberapa istilah ya, pondasi itu sebenarnya ada dua macam grup ya, grup besar pondasi itu ya, shallow foundation atau pondasi dangkal, dan grup kedua adalah deep foundation atau pondasi dalam. Nah, pondasi dangkal seperti apa ya? Seperti katanya dangkal ya berarti pondasinya dangkal kan begitu. Kalau pondasi dalam, pondasinya dalam. Nah, nanti ada definisinya lebih lanjut, bahwasanya yang disebut sebagai pondasi dangkal itu apabila lebar kedalaman pondasi itu sama atau maksimal 3 kali dari lebar pondasi. Nanti tadi itu di slide yang kedua, ya, di slide di modul 2 nanti akan saya sampaikan. Intinya pembagian dari grup pondasi ini adalah pondasi dangkal sama pondasi dalam. Nah, nanti di materi kita ini akan mempelajari dua-duanya. Di bagian awal-awal, kira-kira di 4 atau 5 minggu pertama, nanti kita akan membahas yang di pondasi dangkal dulu. Ya. Kemudian ini ada dibagi-bagi, mungkin tidak perlu kita perhatikan dulu lah. Ya, nanti pondasi dalam ada beberapa macam, pondasi dangkal juga ada. Nah, contohnya saja langsung yang disebut contohnya kalau pondasi dangkal ya ini pondasi lajur, ini pondasi rumah biasa ini seperti ketika menggambar teknik itu ya ada pondasi ya, ini ada pondasinya. Kita punya lebar seperti ini berarti lebar pondasi 60 cm. Kedalamannya pondasi berapa kedalamannya? Nah, kedalamannya dihitung dari muka tanah ini sampai ke dasar pondasi. Nah, ini adalah kedalaman, misalkan bisa 1 meter 80 cm dan nah, ini adalah disebut sebagai kedalaman pondasi DF, deep of foundation. Yang ini adalah lebar fondasi, ini adalah B. Nah, ini adalah contoh pondasi dangkal.
seperti ini berarti ini ini ke dalam ini B-nya lebarnya sini, kedalamannya adalah dari sini ke sini. Ini DF. Sama juga ya, ini dari batu bata, kemudian batu kali ya seperti ini batu kali. Ini juga fondasi dangkal. Ini B-nya, ini DF-nya. Ya. Ini kalau dari beton bertulang, ada betonnya, ada tulangannya. Ini sama, ini adalah kedalamannya ini DF, ini adalah B. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah mat foundation atau fondasi tikar atau fondasi rakit. Jadi seluruh blok bangunan ini semuanya menjadi fondasi. Nah, biasanya untuk tanah yang lunak, untuk gedung 2-3 lantai. Nah, ini disebut juga sebagai fondasi dangkal, walaupun dalamnya ini kan sangat dalam ya. Tapi karena rasio antara kedalaman fondasi DF-nya ini dibandingkan dengan lebar fondasi yang seluruh gedung ini kan kecil, bahkan kedalamannya lebih kecil dari lebarnya. Nah, ini juga masih terkategorikan dari fondasi dangkal. Yang di bagian yang bawah ini adalah contoh-contohnya ya, pengakunya. Ya, ini adalah mat foundation. Ini contoh fondasi. Nah, berikut yang ini adalah fondasi dalam. Yang ini adalah fondasi dalam. Ini disebut sebagai fondasi dalam. Karena rasio kedalamannya terhadap lebarnya sangat banyak, ya, di atas 4 kali. Ya. Sebagai contoh, ini ada yang pertama ini adalah jembatan Grobogan Lumajang. Ini proyek dulu ya. Kalau itu di daerah Grobogan itu ada jembatan, nah, busur lah. Yang disebut fondasi dalam itu ini ada pilenya, bor pilenya, ini ada pile cap-nya, gitu ya. Ini ada kedalaman. Nah, ini nanti kalau merancang fondasi dalam seperti ini. Ya, sebelum dirancang, ini harus pastikan bahwasanya ujung pilenya ini berada di tanah keras. Kan ini nanti kita lapis, kalau sondir boring seperti dulu yang pernah praktikum ya di semester 1 ya. Semester 1. Tunggu sebagian semester ini juga ada praktikumnya. Atau semester 2, maaf. Ya, dari semester 2 ada praktikumnya. Nanti ada tes tanah itu mengetahui lapisan-lapisan tanahnya. Nah, untuk fondasi dalam pasti harus dipastikan ujung-ujungnya ini diletakkan di tanah keras. Nanti juga selain itu ada hitungannya. Ini semua adalah fondasi dalam portal. Contoh yang kedua, ini juga ada fondasi tiang. Ini jembatan Mer 2C ya, dekatnya Stikom itu. Dulu yang merancang juga banyak dari dosen-dosen di Manyar. Ini juga saudara lihat bahwasanya tiang itu juga bisa miring, dibuat miring ya, dibuat miring untuk menahan gaya horizontal. Semuanya ini sama dengan fondasi dangkal. Semua fondasi ini hanya menerima beban vertikal, horizontal, momen dan lain-lain dari bangunan atasnya. Kalau saudara belajar Mektek, ini ada RA, ada RB gitu ya. Nah, semua diterima fondasi ini. Ada RA. Nah, ini contoh lain di dermaga. Ya, di dermaga ada fender, ada dolphin. Dolphin itu untuk menambatkan kapal. Biasanya kalau biar ketarik gitu ya, ketarik. Maka ini harus mampu bisa dirancang untuk menahan tarik. Ada dibuat yang tiangnya yang miring. Kemudian ini kalau fender kan ketabrak kapal itu, maka kalau tiangnya tegak nggak cukup kuat, maka dibuat ada miringnya ini. Seperti itu. Selain itu, ini ada juga untuk fondasi gedung. Di fondasi dalam, kalau gedung bertingkat sangat tinggi, biasanya tidak bisa fondasi dangkal, maka harus menggunakan fondasi dalam. Ada filenya, ada konfigurasinya ya, ini titik-titik, ini ada blok-bloknya, dibuat seperti ini. Ini adalah contoh-contoh dari penggunaan dari fondasi dalam. Nah, selain itu nanti kan kita ada bab mempelajari tentang dinding penahan tanah. Intinya dinding penahan tanah itu ada 3 macam kelompok, ada yang cantilever wall, ada yang gravity wall, ada yang disebut sebagai turap atau sheet pile. Jadi kalau kita di lapangan umumnya nyebut sebagai turap. Ya. Fungsi utama dari dinding penahan tanah adalah agar tanah itu tidak
runtuh ke samping, karena ini ada dalam pembangunan fisik biasanya kan kita memerlukan ada perbedaan tinggi tanah, entah itu diuruk ataupun yang di sini digali. Nah, kalau ada perbedaan tinggi ini kalau nggak ditahan oleh dinding ini, maka tanah ini kan bisa longsor ke sana, ya bisa runtuh ke situ. Nah, makanya itu dibuat dinding penahan tanah. Ada yang tipe macam-macam ini. Nah, ini nanti akan dipelajari bagaimana menghitung dan mendesain kedalamannya, sama ketinggiannya agar memenuhi persyaratan. Termasuk yang turap ini, baik turap atau seatbelt yang berdiri sendiri maupun yang ada penahannya, baik penahan di depan maupun penahan ground anchor di belakang. Ini adalah dinding penahan tanah. Nah, nanti juga di bagian akhir dari mata kuliah ini akan sedikit diberikan pengetahuan, ya bukan menghitungnya tapi ya pengetahuan tentang contoh perkuatan tanah. Misalkan ini kan beda dengan dinding penahan tanah tadi ya, sistemnya beda. Ini ada tanah di sekitar diperkuat sehingga ini bisa menahan tanahnya. Atau mungkin ini dengan geogrid dikombinasi dengan panel sehingga bisa seperti. Atau dengan micropile, ya ini ada jalan raya, ini ada slope kemiringan, karena tanahnya lunak, timbunannya tinggi, maka dia akan bisa longsor seperti jalan tol Pandari itu ya, longsor. Nah, maka perlu dikasih micropile untuk memperkuat. Kemudian ada juga kalau misalkan timbunannya tinggi, bikin jalan tol lewat sawah yang sangat lunak, maka dia perlu biar tidak turun ya tanah ambles, maka dikasih ada pile dengan berbagai macam metode. Ya, ini nanti pengetahuan saja. Tapi biasanya nanti bisa untuk bahan tugas akhir di semester akhir, tapi kalau untuk di mata kuliah rekayasa pondasi ini cukup sekedar pengetahuan saja. Ini ada juga PVD, prefabricated vertical drain, gunanya untuk mempercepat penurunan tanah lunak ya, untuk jalan airnya. Dengan ditimbun, maka air keluar melewati PVD ini lebih cepat sehingga penurunannya lebih cepat. Baik, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pengantar ini. Tentunya kalau sekedar mendengarkan ya, mungkin tidak banyak yang terserap materinya, mengingat ini online, maka saya sarankan ini ada 18 istilah ya, 18 istilah atau materi. Nah, saudara bisa googling atau searching sendiri mengenai dengan kata kunci kata seperti ini, nanti akan diketahui kira-kira apa yang dimaksud dengan istilah ini, baik definisinya, mungkin ada gambar-gambarnya, bahkan mungkin ada video-videonya ya di YouTube. Saudara cari sendiri macam-macam istilah ini yang terkait dengan materi rekayasa pondasi. Baik, terima kasih. Demikian. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.